لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Syarif Abuya Al-Ustadz Muhammad Adian Ibn Abuya Prof. Haji Maratu Wasimajunta. Begitu juga kepada seluruh para staf dan guru-guru, asatidz dan asatidzah. Dan begitu juga kepada seluruh santri, santriwati Al-Azhar Al-Syarif yang sama-sama saya sayangi. Tidak lupa juga terkhusus tamu spesial kita pada hari ini, adik-adik daripada rumah-rumah yatim yang alhamdulillah suatu program yang luar biasa dilaksanakan oleh Al-Azhar Syarif di hari yang penuh keberkahan ini, yang saya dengar juga tadi dihimpun juga bukan hanya daripada orang-orang donatur-donatur di luar, tetapi juga daripada santri dan santriwati juga di dalam. Ini suatu hal yang luar biasa yang diajarkan oleh pondok pesantren ini untuk menanamkan kepada kita semua bagaimana pentingnya saling berbagi kepada sesama, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yatim secara khusus. Tadi kita dengarkan bagaimana ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disebut orang-orang yang menelantarkan orang-orang atau anak-anak yatim sebagai orang-orang pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada larangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap tidak sewenang-wenang kepada anak-anak yatim, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'ammal yatima fala taghar. Kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, jangan sekali kamu menghardik mereka, berwenang-wenang kepada mereka. Dan suatu kemuliaan untuk adik-adik kita yang yatim. Kebahagiaan, kebanggaan terbesar adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling mulia di dunia dan di akhirat adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dilahirkan pun dalam keadaan yatim. Rasulullah SAW ketika lahir bahkan tidak sempat berjumpa dengan ayahnya. Di saat beliau masih berada di kandungan, ayah beliau sudah meninggalkan dunia. Ibundanya pun tidak lama berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di usia beliau 6 tahun, akhirnya ibundanya yaitu Siti Aminah pun diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, khususnya adik-adikku, adik-adik saya, anak-anak yatim, ya, yakinlah kesabaran atas ujian yang sedang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semuanya kita mendapatkan ujian. Tidak ada manusia di antara kita yang hidup di muka bumi ini tidak memiliki cobaan dan ujian. Hanya saja berbeda-beda bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, khususnya anak-anak yatim, sebagaimana kata Nabi SAW, bukan anak yatimnya saja, tetapi orang yang menjadi kafil, orang yang menjadi penanggung jawab anak-anak yatim, maka disebut sama Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama
Orang yang menanggung anak yatim ibarat dua jari ini, saking dekatnya nanti di yaumil qiyamah. Begitu juga anak yatimnya. Otomatis pasti juga nanti dengan kesabarannya, dengan keteguhannya, dengan istiqomahnya di dalam menjalankan ajaran syariat yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad, insya Allah kita yakin. Mudah-mudahan adik-adik kita semua dan kita seluruhnya insya Allah dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan hari ini adalah hari terakhir santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Azhar Asy-Syarif untuk sementara mungkin akan berpindah tempat. Menarik tadi apa yang dikatakan oleh Buya Muhammad Adian, dan itulah sebenarnya hakikat utlah atau libur itu sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat istilah liburan itu tidak cocok bagi orang yang menuntut ilmu. Istilah liburan itu tidak cocok, tidak sesuai bagi penuntut ilmu. Karena hakikatnya setiap penuntut ilmu dimanapun dia berada, dia tetap harus menuntut ilmu. Bukan hanya di pondok pesantren, bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, di tempat manapun posisinya ya dia menuntut ilmu. Bukankah dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi? Tuntutlah ilmu daripada mahdi engkau di saat masih dibuai sampai engkau masuk ke dalam liang lahatmu. Posisi kita adalah senantiasa menuntut ilmu, bahkan bukan hanya saat liburan. Kalaulah di antara kita ada yang tamat selesai menjenjang pendidikan yang ada diatur yang ada dalam Pondok Pesantren Al-Azhar Syarif sekian tahun lamanya misalnya, keluar kita dari sini, apakah kita lepas menjadi thalibul ilm? Tidak. Apakah status kita lepas tidak lagi menuntut ilmu? Tidak demikian. Justru saya pernah ingat pesan-pesan yang disampaikan oleh guru-guru saya ketika dulu saya belajar. Ketika saya dulu mondok pesantren, dalam kondisi yang sama, saya minta izin, Syekh, saya mau minta izin, saya mau pulang, mau pamitan. Tolong kasih wejangan sama saya, tolong kasih nasihat sama saya. Apa kata beliau? Guru saya bernama Syekh Saleh bin Salmah ketika itu, yang berasal daripada negeri Yaman, Hadramaut. Beliau mengatakan, ya waladi, wahai anakku, ingat, di saat engkau belajar di pondok pesantren, bukan sebenarnya hakikatnya engkau sedang belajar, tapi engkau hanya sekedar untuk melakukan proses agar sampai kepada proses belajar. Tapi proses belajar yang hakiki adalah di saat engkau keluar daripada pondok pesantrenmu itu. Setelah engkau belajar menuntut ilmu agama, disitulah hakikatnya engkau sedang dalam keadaan belajar. Belajar dalam makna apa hadirin, adik-adikku sekalian, santri dan santriwati Al-Azhar Asy-Syarif? Belajar bagaimana kita sebenarnya ilmu itu butuh dengan amal. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu kalau tanpa dilaksanakan disertai dengan amal itu ibarat pohon nggak ada buahnya, nggak ada enak-enaknya itu pohon. Manfaatnya ada, paling dipakai untuk berteduh sama orang, paling dipakai untuk menutup matahari dan lain-lainnya. Tetapi yang diinginkan dalam satu pohon adalah hasil yang diambil. Pohon apel kita harapkan ada apelnya. Pohon jambu kita harapkan ada jambunya. Pohon durian yang kita harapkan ada durian yang jatuh daripada pohon tersebut untuk dinikmati. Itulah pohon. Bukan berarti kalau tidak diamalkan ilmu itu tidak ada manfaat sama sekali. Yang namanya menuntut ilmu pasti manfaat. Hanya saja manfaatnya akan lebih terasa, lebih berkah, tanda kutipnya, kalau ilmu itu kita amalkan.
Kalau kita amalkan itu ilmu, manfaat ilmu tersebut bukan hanya untuk diri kita, tetapi orang tua kita akan dapat manfaatnya. Saudara-saudara kita di rumah akan dapat manfaatnya. Bahkan mungkin tetangga kita, masyarakat kita akan mendapatkan manfaatnya. Disitulah kalau kita dapat memberikan manfaat ilmu tersebut, keberkahan ilmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tadi saya katakan, gak cocok santri bilang liburan. Kalau mungkin anak-anak sekolah yang lain bilang liburan, terserah. Pulang mereka selesai. Yang megang Quran di pondok pesantren mungkin Qurannya udah ditinggalkan, gak disentuh lagi, sudah gak kenal lagi sama Quran. Mungkin yang di pondok pesantren megang kitab, udah sadaqallahul azim, kitabnya ditutup, gak sentuh lagi gitu kitab. Tapi bagi penuntut ilmu, khususnya ilmu agama, yang ini merupakan satu kemuliaan yang sedang Allah titipkan kepada kita semua, adik-adik santri dan santriwati. Lihat ya, tidak banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi santri, untuk menuntut ilmu agama. Banyak di luaran sana orang-orang yang mungkin tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama kita. Maka kita semua ini hadirin, adik-adikku, hakikatnya sedang melanjutkan tugasnya Nabi Muhammad SAW. Apakah ada pekerjaan yang lebih indah? Apakah ada pekerjaan yang lebih mulia? Apakah ada pekerjaan yang lebih agung? Kalau pekerjaan itu kita bandingkan dengan pekerjaan yang disandingkan dengan pekerjaannya Nabi Muhammad SAW, maka pekerjaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah pekerjaan yang terbaik. Oleh sebab itu, ketika kita pulang, seorang santri, saya pernah diingatkan oleh guru saya, Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mungkin sebahagian di antara kita pernah dengar Al-Habib Umar bin Hafidh. Itu Al-Habib Umar bin Hafidh pernah mengingatkan kepada kami santri-santrinya ketika kami mau pulang. Beliau mengatakan sangat simpel, sangat, kalimatnya itu sangat pendek, gak panjang-panjang, tapi maknanya begitu dalam. Apa yang beliau katakan? Beliau punya pondok pesantren namanya Darul Mustafa. Itu di Tarim, di Hadramut, di Yaman. Alhamdulillah tempat kami belajar. Setelah beberapa lama waktu itu, beberapa tahun di Tarim bersama beliau. Habib Umar, Masya Allah, ulama yang cukup terkenal di seluruh dunia. Di Indonesia juga sangat terkenal. Itu beliau menyampaikan pesan kepada kami. Beliau katakan apa? Ya waladi, ya auladi, wahai anak-anakku, ukhruju antum bidaril Mustafa. Keluarlah kamu, bawalah Darul Mustafa. Ya. Beliau gak mengatakan keluarlah kamu, liburanlah kamu, jalan, enggak. Beliau mengatakan ukhruju antum bidaril Mustafa. Keluarlah kalian dengan membawa Darul Mustafa. Apa makna beliau mengatakan membawa Darul Mustafa? Artinya, dimanapun kita berada, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu senantiasa kita bawa, adik-adikku. Maka saya berpesan kepada kalian semua, ukhruju antum bil al-azhari syarif. Keluarlah kalian dengan membawa al-azhar asy-syarif. Keluarlah kalian dengan membawa kebiasaan kalian di dalam Al-Azhar Asy-Syarif ini. Jangan pernah kalian kurangi sedikit pun kebiasaan kalian. Kalau bisa lebih baik ditambah ketika kalian berada di luar. Permasalahan kita penuntut ilmu pada hari ini, kalau memang mau kita balik-balik runut lagi ke belakang, ujung-ujungnya ya karena niat gak betul. Tapi kalau memang betul niat itu karena lillahi ta'ala kita menuntut ilmu di jalan Allah,
maka permasalahan terbesar ini nggak akan terjadi kepada kita. Apa permasalahan itu? Yang tadi dikatakan oleh Buya Muhammad Adian. Banyak di antara para santri yang merasa seakan-akan pesantren itu adalah penjara. Ketika dia pulang liburan, seakan-akan dia bebas daripada penjaranya. Banyak di antara kita yang berpikir mungkin di pesantren dikungkung, dikerangkeng, dihalangi, dibatasi, dikekang untuk melakukan hal-hal tertentu. Seakan-akan ketika dia pulang, dia bebas melakukan hal-hal itu tersebut. Seakan-akan ketika di pesantren dibangunkan untuk sholat tahajud, menjadi kesempatan bagi dia ketika keluar dari pondok pesantren, gak wajib lagi atau gak perlu lagi untuk tahajud. Diperintahkan oleh guru-guru kita untuk senantiasa baca Quran. Ketika keluar daripada pondok pesantren, bukan Quran yang dibaca, tapi koran, novel, media online, dan segala macamnya. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan segala macamnya. Diperintahkan untuk kita nuntut ilmu, murajaah, mutalaah. Tapi ketika kita keluar, yang tadi kita katakan, kitab-kitab sadaqallahul azim. Mungkin ada di antara kita yang nggak bawa pulang buku-bukunya, ditinggalkan di pesantren karena memang udah nggak ada niat untuk baca-baca lagi di rumah. Niat bacanya nanti kalau udah balik lagi pondok pesantren. Disinilah mungkin niat kita yang pertama itu harus diperbaiki. Apa sih niat kita menuntut ilmu agama ini? Dan yang kedua, kesungguhan kita di dalam meneladani apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang diajarkan oleh guru kita, kita disuruh bangun tahajud. Apakah itu salah? Itu baik. Diperintahkan oleh guru-guru kita untuk senantiasa baca Quran. Apakah itu salah? Itu baik. Diperintahkan oleh guru-guru kita untuk menjaga sholat duha, sholat witir, dan yang lain-lain, sholat sunnah. Apakah itu salah? Itu baik. Diperintahkan oleh guru kita untuk dilarang, tidak berbuat hal-hal yang dilarang. Apakah itu salah? Apakah itu merupakan satu hal pengekangan untuk kita? Demi Allah, tidak. Itu adalah suatu pelajaran yang juga dulu pernah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka adik-adikku sekalian, ingat, jangan pernah ada mindset keluar kita daripada Al-Azhar kita akan bisa berbuat sesuka hati kita apapun yang kita bisa buat. Tapi jadilah orang-orang akan bertanya kepada kalian di saat kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Di saat itulah masyarakat di sekitar kalian akan setiap langkah kalian akan menilai kalian. Dari pakaian kalian akan dinilai oleh orang. Orang-orang yang tahu Fulan bin Fulan, santri yang bernama ini, santriwati yang bernama ini, dia belajar agama di pondok pesantren Al-Azhar Asy-Syarif. Maka masyarakat ketika itu pasti akan menjadi juri untuk diri kita semua, adik-adikku. Mereka akan menilai. Dan ingat, baik buruknya Al-Azhar Asy-Syarif itu sangat bergantung dengan baik buruknya kalian semua. Kalian yang akan mengharumkan nama Al-Azhar Asy-Syarif, atau kalian juga yang akan menjadi sebab kehancuran Al-Azhar Asy-Syarif. Pilihannya ada pada kalian. Gak mungkin semua orang mau tengok, mau datang ke sini, mau tanya brosurnya, mau lihat. Enggak, mereka gak akan lihat itu. Yang mereka lihat adalah bagaimana sih hasil pendidikan yang dididik oleh Al-Azhar Asy-Syarif. Maka kalau kita cinta dengan guru kita, kalau kita cinta dengan sekolah kita, kalau kita cinta dengan pesantren kita, jaga nama baiknya. Efeknya besar. Ketika ada orang yang menilai baik karena perbuatan kita, bisa jadi mungkin orang-orang yang di luaran sana yang selama ini mengatakan ilmu agama sudah nggak penting. Ilmu agama sudah ketinggalan zaman.
Ilmu agama nggak perlu lagi dipelajari. Bisa jadi hanya dengan melihat gerak-gerik kalian, tidak berbicara dengan kalian. Melihat gerak-gerik kalian saja, bisa jadi mereka berubah pikirannya, mindsetnya. Masya Allah, keinginan aku juga bisa anakku seperti anak tersebut. Walaupun tanpa kalian berdialog, walaupun tanpa kalian berdiskusi, gerak-gerik kalian bisa jadi menjadi sebab hidayah orang di luar sana. Adik-adik, ini kita berada di daerah-daerah yang cukup krusial. Pasar 7, kalau saya di pasar 9. Itu Masya Allah, setiap malam anak-anak mudanya, maaf-maaf nih apalagi bulan Ramadan, yang tawuran, yang narkoba, yang pacaran dengan modus asmara subuh. Ini kita tidak menutup mata. Di dekat kita ini sarang narkoba begitu luas, begitu besar. Apa yang mau kita lakukan? Mau gerebek? Bukan tugas kita. Kita nggak punya wewenang untuk menggerebek mereka. Mau kita hancurkan? Bukan wewenang kita, itu bukan wewenang kita. Ada wewenang orang lain di situ. Ada wewenang lembaga lain di situ. Tapi ingat, ternyata tugas kita tidak kalah penting kalau betul-betul kita bisa menjalankan. Al-Imam Syafi'i, ketika beliau mengeluh kepada gurunya yang bernama Imam Waqi', beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Beliau mengadu kepada gurunya, ya Imam, wahai guruku, kenapa kok aku menghafalnya udah kurang seperti sebelumnya? Tahu bagaimana cara Imam Syafi'i ngafal? Adik-adik coba bayangkan kitab atau Al-Quran. Itu kalau kita buka menjadi dua sisi. Al-Imam Syafi'i, beliau kalau beliau mau belajar membaca yang sisi sebelah kanan, sebelah kirinya beliau tutup rapat-rapat. Kalau beliau sudah selesai membaca dari atas sampai bawah yang sebelah kanan, beliau mau baca pindah ke sebelah kiri, yang sebelah kanannya beliau tutup rapat-rapat. Kenapa? Karena memang cerdasnya Imam Syafi'i, beliau kalau sekali baca langsung hafal, adik-adikku. Sekali baca saja, bukan sekali menghafal, sekali baca langsung hafal. Makanya beliau tutup supaya nanti takutnya beliau melihat sebelah kiri, sementara beliau masih baca yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kehafal duluan, akhirnya rancu jadinya. Ada yang diantara kita kayak gini, kita udah antuk-antuk kepala pun gak ngafal-ngafal. Ya kan? Udah tengah-tengah malam berdiri, gak tidur, susah kali pun menghafal. Tahu rupanya apa sebabnya? Pernah satu kali Imam Syafi'i itu agak berkurang. Bukan sekali baca langsung hafal, tetapi harus butuh 2 kali baca menghafal. Akhirnya beliau merasa gak enak, lapor kepada gurunya Imam Waqi'. Sekarang pun makamnya berdekatan dengan makam Imam Syafi'i, kuburannya. Beliau bilang, ya Imam, syakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi', su'a hifdhi, akan buruknya hafalanku. Fa akhbarani bi arsyadani bitarkil ma'asi, maka aku diperintahkan oleh guruku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan aku dikabarkan oleh guruku bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Adik-adik, yang ingin saya sampaikan, kata Imam Waqi' bi annal ilma nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Kenapa ada ruangan yang gelap? Karena di situ tidak ada lampu yang hidup. Tidak ada lilin yang menyala. Akhirnya satu ruangan menjadi gelap. Tapi ketika ruangan itu diberi lampu yang terang, maka ruangan itu pun akan menjadi terang. Adik-adik, kalian membawa lampu itu. Keluarlah kalian bawa lampu itu ke sekitar masyarakat kita seluruhnya. Maksiat adalah kegelapan. Kegelapan itu terjadi karena tidak ada lampu yang meneranginya.
Tapi kalau banyak lampu yang meneranginya, tidak akan mungkin kegelapan bisa bertahan lama di tempat tersebut. Maka jadilah kalian lampu-lampu tersebut. Bawa cahaya-cahaya ilmu tersebut. Tampilkan pada diri kalian. Walaupun kalian tidak berbuat apapun, tapi kalian istiqamah di dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Azhar Syarif, maka insya Allah kalian adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjuk sebagai duta-duta penerus perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka insya Allah kita niatkan, ya, niatkan adik-adik, santri dan santriwati, niatkan insya Allah pulang saya daripada sementara daripada Al-Azhar Syarif ini dan kembali lagi, bukan menurun kualitas semangat kita, akan tetapi justru malah kita semakin bersemangat di saat kita kembali daripada liburan kita. Semangat kita melihat bagaimana masyarakat kita membutuhkan ilmu. Banyak orang-orang bodoh di luar sana, banyak orang-orang gak tahu ilmu di luar sana. Harusnya menjadi motivasi, saya harus kembali belajar lebih serius lagi untuk saya bisa menjadikan modal ilmu tersebut agar bisa menyampaikan kepada orang-orang yang di luar sana. Nabi SAW beliau pernah mengatakan, man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut setelah diajarkan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan Nabi SAW beliau pernah mengatakan, salah satun la turfa'u salah satun idza mata ibni adam inqata'a min amali ila min salas. Kalau meninggal seseorang, maka semua amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Al-ilmu yuntafa bihi sahibuhu. Ilmu yang bermanfaat bagi orang yang mengajarkannya. Dia punya ilmu, dia ajarkan. Orang 1 mengamalkan, orang 2 mengamalkan, orang 3 mengamalkan, orang 10 mengamalkan, orang 20 mengamalkan. Yang 20 nanti mengajarkan kepada yang lain. Bisa jadi 10 orang, 200 orang, 300 orang. Berlanjut terus. Itu semua pahalanya kembali kepada pusatnya yang 1 tadi. Maka inilah kebesaran kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap penuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan insya Allah ilmu yang telah diajarkan kepada kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua dipilih dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi duta-duta penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua agar kita dapat menerapkan segala apapun yang telah diajarkan di pondok pesantren Al-Azhar Syarif. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi sebab banyaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir pesan saya, jaga Al-Quran yang sudah ditanamkan kepada kalian. Jangan pernah lepaskan Al-Quran daripada hari-hari kalian dan hati kalian. Jaga ilmu-ilmu dan amalkan ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari. Walaupun sedikit yang kalian amalkan, tapi kata di Nabi Muhammad SAW, habbah idza barakal maula tuqiyal hubub. Sebiji, kalau biji tersebut diberikan keberkahan oleh Allah, maka akan menumbuhkan ribuan-ribuan biji. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa istiqomah di dalam beramal, dan mudah-mudahan insya Allah kita dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.